teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kultur jaringan. Sebelum itu, kita akan membahas sifat totipotensi pada tumbuhan. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Selanjutnya kita akan membahas penemu teori kultur jaringan, yaitu Gottlieb Haberland. Ia adalah seorang botanis asal Australia yang merupakan orang pertama yang mempraktikkan kultur jaringan tanaman pada tahun 1902. Haberland dijuluki Bapak Kultur Jaringan. Ada 3 teori dasar kultur jaringan. Yang pertama, sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari satu sel tersebut, atau tiap sel berasal dari satu sel. Yang kedua, teori totipotensi sel, artinya setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot, yaitu mampu memperbanyak diri dan berdiferensi menjadi tanaman lengkap. Yang terakhir, pada tumbuhan masih terdapat sel atau jaringan yang belum berdiferensi, yaitu jaringan meristem dan jaringan dasar atau parenkim yang masih aktif membelah. Jenis-jenis kultur jaringan. Yang pertama, meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan explant dari jaringan muda atau meristem. Kedua, pollen atau anther kultur, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan explant dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga ada protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan explant dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat, chloroplast kultur, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan explant chloroplast untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Yang kelima, somatic cross atau silangan protoplas, yaitu penyilangan 2 macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Materi selanjutnya, teknik kultur jaringan atau mikropropagasi. Berikut contoh gambar dari teknik kultur jaringan. Tahapan teknik kultur jaringan. Yang pertama, sterilisasi, yaitu segala kegiatan pada kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar airflow cabinet dan menggunakan alat-alat yang steril. Sterilisasi ini dapat dilakukan di dalam autoclave serta pencelupan ke dalam etanol atau larutan kaporit. Yang kedua, pembuatan media, yaitu media yang digunakan bergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan lainnya seperti agar-agar dan gula. Media yang sudah jadi akan ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca. Yang ketiga, inisiasi, yaitu pengambilan explant dari tanaman yang akan dikultur. Bagian tanaman yang sering digunakan adalah tunas. Keempat, multiplikasi, yaitu kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam explant pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar airflow cabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan explant. Tabung reaksi yang akan ditanami explant diletakkan pada rak-rak dan diletakkan di tempat yang steril pada suhu kamar. Yang kelima, pengakaran. Dilakukan pengamatan tiap hari untuk melihat adanya kontaminasi bakteri atau jamur. Explant yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru jika disebabkan oleh jamur dan busuk jika disebabkan oleh bakteri. Yang terakhir, aklimatisasi. Kegiatan memindahkan explant keluar dari ruangan aseptik ke bedek
Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit hasil kultur dari udara luar dan serangan hama penyakit. Hal ini karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Selanjutnya, keunggulan teknik kultur jaringan. Yang pertama, dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas. Ketiga, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin. Keempat, bibit yang dihasilkan pun seragam. 5. Bibit akan lebih cepat pertumbuhannya. 6. Pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. 7. Dengan waktu yang singkat dapat memperoleh bibit dalam jumlah yang banyak. Keunggulan, kultur jaringan juga memiliki kelemahan. Di antaranya, 1. Membutuhkan biaya operasional yang mahal. Kedua, fasilitas produksi yang mahal. Ketiga, membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil. 4. Harga bibit kultur jaringan lebih mahal. 5. Tidak adanya keragaman hayati. Nah, sekian dulu video kali ini tentang kultur jaringan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.